Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang. Saya merasa bahagia sekali karena di pagi hari ini kita telah berjumpa di antara teman-teman yang suka menulis. Saya mengenal mereka ketika mereka masih muda, dan salah seorang di antara mereka adalah Dr. Denny J.A. Waktu itu saya mengenal Denny ketika dia menjadi pemimpin cendekiawan muda di bawah sebuah komunitas yang disebut Lingkar Studi Indonesia. Saya membaca bukunya yang pertama, dan dari buku itu Denny J.A. menjadi editor. Dia mengutip seorang pemenang hadiah Nobel yang terkenal, yaitu Albert Camus. Albert Camus telah menulis berbagai buku, misalnya tentang pandemi, La Peste. Itu sebuah buku yang meramalkan bahwa pandemi akan terjadi di tahun 2020. Dan bagaimana pada masa pandemi di Aljazair, tempat dia menulis itu, terjadi banyak masalah. Dan kita sedang mengalami masalah yang dia bicarakan di tanah air. Seorang penulis adalah seorang pemikir dan peramal masa depan. Sudah dibuktikan oleh Albert Camus. Dan bukan kebetulan kalau misalnya Denny J.A. mengutipnya, karena dia seorang pejuang. Albert Camus itu seorang wartawan, pemimpin redaksi dari sebuah koran namanya Le Combat, pertempuran. Dan dia ikut menjadi seorang tentara pada waktu melawan penjajahan Nazi Jerman antara tahun 42 sampai tahun 45. Dan seluruh hidupnya dia terus menulis. Jadi dunia tulis-menulis ini adalah sebuah dunia universal. Dimanapun Anda berada, ketika tulisan Anda itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, orang tahu siapa diri Anda. Andre Malraux, seorang penulis lainnya, mengatakan bahwa berkat menulis, maka usia biologis Anda itu tidak berarti lagi. Menulis buku berarti telah memperpanjang hidup Anda. Bayangkan, Sun Tzu, seorang jenderal, seorang pemikir Tiongkok, lebih dari 2000 tahun yang lalu, menulis sebuah buku yang disebut The Art of War, seni berperang. Sampai sekarang buku sudah dibaca oleh banyak orang. Dan kalau kita melihat juga para rasul yang 25 orang itu dikenal, semuanya itu meninggalkan kitab suci. Dan kitab-kitab suci itu telah mempengaruhi miliaran orang dalam sejarah dunia untuk memegang etika, akhlak, berbuat kebajikan di dalam hidup mereka. Jadi peranan dari para penulis itu sangat penting dalam sejarah dunia. Tetapi ironinya di tanah air itu dianggap tidak penting. Mengapa? Karena sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai dengan Desember 2020, status penulis selama 75 tahun tidak diakui oleh negara. Sejak Januari 2021 barulah status penulis sudah diakui oleh negara. Sehingga seorang penulis sekarang berhak bekerja sebagai tenaga kerja yang dilindungi oleh undang-undang dan berhak mendapat semua fasilitas yang diberikan negara kepada warga negaranya untuk hidup secara layak. Dengan demikian para penulis bisa mencatat di kartu tanda penduduknya, KTP-nya, profesinya,
sama seperti lawyer, sama seperti konsultan, sama dengan ahli ekonomi, sama dengan ahli antropologi. Dan tentunya di balik perjuangan itu ada sebuah organisasi. Organisasi yang menggolkan dan mengawal sehingga profesi penulis ini masuk diakui oleh negara adalah Persatuan Penulis Indonesia yang disingkat dengan satu pena. Hari ini dengan sangat gembira proses saya meninggalkan organisasi yang saya dirikan dengan teman-teman 4 tahun 4 bulan yang lalu di Solo melalui sebuah kongres akan saya tinggalkan. Dan saya merasa bahagia karena kami telah berhasil melalui rapat umum anggota yang berlangsung tanggal 15 Agustus ini telah memilih para penerusnya. Dan penerus kami, Organisasi Persatuan Penulis Indonesia Satu Pena, adalah tidak lain orang yang mengutip Albert Camus tadi. Namanya Dr. Denny J.A. Dan Dr. Denny J.A. ditemani oleh sahabat-sahabat junior saya memang. Salah seorang sebagai sekretaris umumnya adalah Satrio Aris Munandar, mantan sekretaris jenderal Aliansi Jurnalis Indonesia yang pada zamannya juga pemberontak seperti Albert Camus. Dan di situ juga ada yang saya kenal, Tami Suari Utami, yang saya kenal ketika masih muda dan ketika saya masih memimpin Harian Republika. Dia seorang penulis penyair yang luar biasa. Sebagai bendara umum ada Aji Satria Sulaiman yang saya kenal karena sama-sama di satu alumni. Dan ketika istrinya posting bahwa Aji Satria menulis sebuah buku tentang masa digital, saya langsung minta membaca bukunya. Dan ketika saya baca buku itu, Aji Satria telah menggambarkan bahwa status para penulis dan semua yang bergerak di dalam ekonomi kreatif itu harus dibantu oleh negara. Dan dia sudah menyusun hampir 30 jalan keluar bagaimana mengatasinya. Jadi tim ini tim yang sangat komplit dari generasi yang muda. Generasi saya dengan Denny J.A. itu 12 tahun berbeda usia. Jadi seperti saya pernah janjikan sebelum rapat umum anggota bahwa nantinya akan terjadi regenerasi dari kepenulisan, telah saya buktikan. Saya mundur dengan merasa senang karena pimpinan teras ini yang saya sebutkan nama ini di bawah Denny J.A. saya yakin akan berhasil membuat Organisasi Satu Pena menjadi sebuah organisasi tangguh, menjadi organisasi yang memperhatikan para penulis, sehingga para penulis itu hidupnya sejahtera, dan sehingga para penulis itu bukunya diterjemahkan. Dan salah seorang dari penulis Indonesia itu akan mendapat hadiah Nobel di dalam waktu yang tidak lama lagi. Mengapa negara seperti Iran bisa? Mengapa Timor yang kecil, Timor Leste bisa? Mengapa Turki bisa? Mengapa Indonesia sebagai negara yang salah satu terbesar, 5 terbesar penduduknya, belum juga mendapat hadiah Nobel? Itu bukan karena orang Indonesia itu serba kekurangan, tetapi karena kurang perjuangannya. Dan saya yakin nanti para pemimpin Satu Pena yang sekarang ini akan berjuang lebih keras lagi, sehingga para penulis Indonesia akan diakui di dunia, karena para penulis yang hebat adalah penanda bahwa sebuah bangsa telah memiliki sebuah peradaban yang unggul, peradaban yang cemerlang. Tidak ada peradaban dunia yang tidak ada penulis di belakangnya. Jadi alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya
ingin menyambut berjabat tangan dengan saudara Denny J.A. untuk memberikan estafet kepemimpinan organisasi yang meskipun baru 4 tahun setengah lebih kurang, tetapi telah eksis, dan saya yakin di bawah kepemimpinan baru ini nanti puluhan ribu penulis Indonesia akan diberdayakan dan menjadi sebuah kekuatan, sehingga tidak akan ada lagi orang yang berani meremehkan bahwa para penulis itu adalah pemegang sebuah profesi yang sangat terhormat, karena Republik Indonesia didirikan oleh para penulis seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Tan Malaka, Sultan Takdir Ali Sabana, bahkan Raden Ajeng Kartini. Jadi tradisi penulisan di Indonesia ini sudah sangat panjang. Dan tanpa perjuangan Bung Karno, Bung Hatta, yang dengan tulisan-tulisan dan pidato-pidatonya menggoncangkan hati nurani semua orang untuk bergerak mati. Dan tanpa kehadiran seorang perantau dari Medan yang namanya Khalil Anwar, kami yang kini terbaring di antara Kerawang, Bekasi. Dan kalau kita baca lagi sajak itu, kita tahu bahwa dengan adanya puisi itu, maka zaman bergerak telah menjadi kenyataan. Indonesia merdeka. Orang bangsa Indonesia dari manapun juga, semua bersatu untuk menyerukan merdeka. Dan Republik Indonesia saat ini, bulan Agustus ini sudah 75 tahun. Dan dia ada karena adalah para pejuangnya. Dan di mana para penulis merupakan bagian yang utama dalam perjuangan itu melalui pikiran-pikirannya yang menggoncang dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk semuanya.